Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas kepada kita terkait dengan tahapan persidangan gugatan penceraian Islam di Pengadilan Agama. Ada beberapa tahapan yang akan menjadi cara atau poin-poin ya di dalam gugatan penceraian di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama Islam. Yang pertama yaitu upaya perdamaian. Tentunya kita tahu bahwasanya suami dan istri yang sudah menjalin hubungan ikatan pernikahan ya, yang sudah dilakukan akta pernikahannya dan sudah tercatat, tentunya dalam suatu keluarga tersebut tidak kita pungkiri bahwasanya ada sesuatu permasalahan. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu masalah tersebut, maka tentunya ujung-ujungnya melakukan suatu penceraian. Maka dari ini di dalam undang-undang pernikahan, maka ada beberapa tahapan-tahapan yang dilaksanakan, baik itu upaya perdamaian maupun proses persidangan, dan juga nantinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, tahapan tersebut yaitu kalau yang pertamanya adalah upaya perdamaian. Pada perkara penceraian seperti cerai gugatan dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Yang kedua belah pihak dapat memilih hakim mediator pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Jika mediasi berhasil mendamaikan kedua pihak, maka perkara dicabut oleh penggugat dan perkara dianggap selesai. Nah, yang artinya di poin nomor 3 ini, yang menggugat atau yang meminta untuk cerai itu yang akan yang melakukan sesuatu yang akan membayarkan seluruh yang namanya pembiayaan di dalam tahapan tersebut. Nah, yang kedua adalah proses persidangan. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Nah, kenapa juga ada perkara perdata di sana, seperti yaitu pembagian seperti harta anak dan juga apa yang terkait di dalam gugatan penceraian tersebut. Yang kedua, surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Nah, ini jelas. Ketiga, setelah itu tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik secara tertulis atau lisan. Keempat, jika tidak terjadi perdamaian, proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Nah, maka dari dua proses ini, jika tidak terjadi, atau empat proses ini, poin ini, jika tidak terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak ini, maka gugatan tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan, yang artinya majelis hakim nanti yang akan melakukan proses pengadilan tersebut. Tahapan ketiga yaitu akta perdamaian. Ya, jika mediasi berhasil dengan upaya perdamaian tadi, maka dibuatkan akta perdamaian. Nah, yang kedua, akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Yang artinya di upaya ini ya, di 3 tahapan ini, maka ini sudah menjadi keputusan final. Ya, yang artinya antara kedua kesepakatan, baik tergugat dan penggugat, yang otomatis keduanya wajib hadir ini
wajib hadir. Karena kenapa? Kalau memang hanya satu yang hadir, hanya penggugat saja, maka otomatis tidak akan mendapatkan yang namanya perdamaian. Nah, jadi ini bisa saja sudah terkonfirmasi antar kedua belah pihak, ya, siapa-siapa saja yang akan mendapatkan hak, ya, dan apa yang menjadi kewajiban yang satu, dan begitu juga apa yang menjadi hak yang satu. Dan otomatis mereka tidak ada yang namanya perdebatan-perdebatan di pengadilan tersebut, karena selalu diantarai oleh mediator yang akan menyelesaikan perkara mereka di pengadilan agama. Jadi kira-kira itu terkait dengan tahapan-tahapan upaya perdamaian di dalam pengadilan, khususnya perceraian di pengadilan agama Islam. Salam keadilan.